Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Binidil qabul wa tammi kulli su'alin ma'amul hadrati sayyidina wa nabina habibina syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ahli baitihi wa ashabihi tabi'ina yaumiddin khususan arwahi sayyidina Hasan Basri sayyidina Al-Janadi Baghdadi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad ibn Karim As-Samman Al-Madani wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail wa Syekh Muhammad Arsyad bin Jabir Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa masyaykhina wa muallimina wa walidina wa ummahatina wa qarabatina wa jiranina wa alaina ajma'in wa ila arwah jami' ikhwanina muslimina wa muslimat al-mu'minina wa minat anna Allah karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala azwajina wa zurriyatina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim bid dunya wal akhirah wa anna Allah yarzuqna wa azwajana wa zurriyatina tawbah wa maghfirah tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah fi khairin lutfin wa afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih ila hadratin nabi al-fatihah. Ya Allah, nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk kita Kelampayang. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah, seiring dengan berjalannya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun, sehingga pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kedua tahun baru Islam, yaitu 1443 Hijriah. Nah, berarti umur kita makin bertambah
dan jatah hidup kita makin berkurang. Kada terasa umur kita makin nambah, sementara jatah hidup kita makin berkurang. Jadi kita nih menunggu giliran, menunggu arisan keluar, ya kan? Setelah keluar nanti arisan, ya kan nama kita. Nah sampai situlah sudah kita, ya kan? Artinya kita sudah habis jatah hidup di dalam dunia ini. Dan akan berlanjut ke alam yang lain, yaitu alam barzah. Nah oleh karena itu, mumpung usia kita masih ada, ya, masih ada sisanya nih, mari kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama muhasabah, sama-sama menghitung-hitung, iya kan? Berapa banyak sudah perintah-perintah Allah yang kita abaikan? Berapa banyak sudah larangan-larangan Allah yang kita terjang, kita lakukan? Mari kita sama-sama muhasabah, introspeksi diri di awal tahun baru Islam ini, Hijriah, ya kan? Karena arti Hijriah itu artinya kita disuruh berhijrah dari satu ke satu tempat, dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang sudah baik kepada yang lebih baik. Mumpung kita masih ada umur, ya kan? Apalagi yang sudah umur 50 ke atas, ya kan? Ulun ini umur sudah 50 ke atas nih, sama yang dihigan, ya kan? 50 ke atas sudah umur. Kelahiran 66 ya, jadi 50 habis sudah. Nah, berarti jatah hidup tuh direngket-rengket aja sudah, ya kan? Parah banget sudah tuh lawan liang kubur. Nah oleh karena itu mari kita sama-sama introspeksi, muhasabah, ya kan? Artinya mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian tersebut. Karena itu pasti hal yang pasti terjadi. Ujar orang wah ini camat, ya kan? Calon mati, ya kan? Camat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran kalau tidak salah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya dan berbekallah kalian, wa tazawwadu, berbekallah, basamu punya kita. Basamu. Wa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik samu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa ini definisinya ialah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu secara garis besar. Secara garis besar, ya kan? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini garis besarnya aja. Tapi kalau kita uraikan, banyak benar, ya kan? Perintah Allah apa aja? Nah, contohnya aja misalnya seperti sholat 5 waktu. Nah, sudahkah kita kerjakan atau belum? Nah, sudahkah tepat waktu atau belum? Sudahkah rukun syaratnya terpenuhi atau belum? Nah itu mesti kita pelajari, mesti kita benahi. Kalau misalnya kita kada tahu rukun syaratnya, ya kah? Belajar.
Belajar jangan kada belajar ya kah? Apa aja rukun-rukun syarat-syarat sholat ya kah yang membatalkan sholat apa aja dipelajari. Banyak aja yang mah ya kah, ada aja yang tukang pelajari ya kah, belajar jangan malas. Ya kah? Karena al-ilmu artinya al-amalu, perbuatan atau amal yang tidak ada dasar ilmu itu adalah tertolak. Ujar Ibnu Ruslan ya kah, wa kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu akal dasalah. Setiap pekerjaan yang tidak ada didasari ilmu maka amalannya itu tertolak, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kada ada ilmunya. Ikut-ikutan aja umpat-umpatan ya kah? Iya kah umpatan tuh Bang. Orang sujud, orang rukuk, bat rukuk, orang sujud, numpat sujud. Kada ada dasar ilmu ya kah? Berapa rukun salat? Berapa rukun wudu? Ada berapa? Terbagi air ya kah? Air segala air mutlak, kada tahu. Air mustakmal, air mutanajis, air makanan najis. Nah itu kita pelajari untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Nah jadi berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa tadi. Nah Allah sudah menyuruh di dalam Al-Quran supaya kita ini berbekal ya kan, basamu kita. Karena perjalanan yang kita hadapi ini perjalanan yang sangat jauh. Dari alam rahim ya kan, alam rahim, alam arwah, alam rahim, lalu kita keluar alam dunia. Berapa alam sudah kita lihat. Karena pulang masuk ke alam barzah, pulang ya kan, alam kubur. Habis alam kubur kena anyar alam akhirat, anyar alam akhirat ya kan. Alam kubur itu alam yang ujar kita tuh transit beristirahat dulu di situ. Istirahat sementara ya kah? Kadang istirahat terakhir di sini kada ya kah? Istirahat sementara aja. Sementara istirahat itu sudah kiamat ya nah. Nah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab, dihitung amal kita seberataan. Nah jadi kita supaya tahun baru Hijriah 1443 ini supaya lebih baik dari tahun kemarin, kita usahakan ya kan, ya ke amal ibadah kita makin nambah. Amun nakai kemarin juga ya kan, karena ada sin tambahan itu biasa-biasa aja, kada berbaikannya. Atau misalnya makin berkurang, makin berkoler ibadah, itu makin rugi karena ya kan. Yang asalnya misalnya rajin ke masjid, sudah tuha timbul pengoler. Yang asal-asalnya rajin sholat, sudah tuha pengoler, ini makin bouyuh karena ini alamat jagar celaka namanya ya kan. Nah maka perjalanan kita ini sangat jauh. Jangankan orang yang berjalan jauh ya kan, misalnya kita hendak pergi, hendak tulang, hendak berangkat ke Banjarmasin aja kan membutuhkan bekal, membutuhkan biaya, apalagi ke alam barzah kena. Amun kada besaku, amun kada bebekal kayak apa di jalanan ya kah? Ka Banjar aja ya kah, amun kada besaku bekal apa dah? Jagar sangsara kita di jalanan ya kah? Makan kada kawa kada benuit kayak apa? Perjalanan ya kan? Nah apalagi perjalanan menuju alam barzah. Nah apa yang kita perlukan? Amal ibadah di sana ya kan? Amal ibadah. Apa ujar Nabi? Yang mengikuti jenazah itu ujar Nabi ada 3.
Ya kan? Ini artinya aja nih, yang hadisnya ada tapi hafal aja. Yang mengikuti jenazah itu ada 3. Kemudian dari yang 3 itu apa aja? Yang pertama keluarga, ya kan, ikut mengantarkan ke kuburan. Kemudian hartanya ikut mengantarkan ke kuburan, mobilnya misalnya ada mobil, ya kan. Apalagi dan amalnya itu aja mengikuti. Cuman yang 3 itu karena 1 aja yang bertahan, ya kan. Keluarganya bulik bertahan kada mau bertunggus itu, ya kan. Kada wani do lawas sih jadi, ya kan. Nah, bulikan mobil mantarakan hartanya bulik juga kada bertahan di kuburan situ. Yang tinggal adalah amal kita yang bertumbuhan di situ, ya kan. Dahulu berjanji, ya kan, misalnya istri atau suami berjanji sehidup semati, janjinya nah, ya kan, iya kita sehidup semati. Karena sudah meninggal, kadoan ini menunggu situ bulik juga, ya kan, mencari sudah, ya kan, mencari lelekan lain sudah, ya kan. Nah sama aja tuh, ya kan, bebinian laki yang sudah meninggal suaminya, sudah meninggal istrinya, lalu memikirkan lain aja lagi, ya kan. Ada mungkin lagi memikir yang sudah, ya kan. Nah, jadi yang setia adalah amal kita, menunggu kita, menemani kita di alam barzah. Nah, amal ini pulang ada 2. Ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Amun amal yang baik misalnya, nah itu karena berbentuk orang bungas, yang harum. Orangnya nih harum, bungas. Siapa ikam nih mengawali aku? Oh, aku nih amal ikam di dunia yang baik. Kemudian apabila amalnya itu berjelek, amal jahat, maka itu berbentuk orang yang buruk, rupanya berbau, ya kan? Itu yang menemani kita, kan? Kayak apa kita kada gelisah lah. Menang misalnya nang mengawal kita orangnya buruk rupa, berbau pulang. Ketimbang dengan orang yang baik rupanya tadi, ya kan, bersinar-sinar, berseri, ya kan, harum, mengawali kita. Nah itu amal baik kita. Namun amal jahat tadi ya berupa orang yang jelek rupanya dan berbau busuk. Nah di dalam kubur itu pulang gelap gulita, kada ada penerangan PLN, kada masuk ke situ, ya kan. Kecuali orang yang rajin sedekah, ya kan, rajin baca Quran, rajin sholat. Nah itu nanti akan menjadi penerangan di dalam kuburnya. Amun kada rajin nang itu gelap gulita tuh pada kubur, ya kan. Gelap gulita tuh bang, kadap juga, ya kan. Misalnya sembahyang koler, misalnya baca Quran koler, sedekah koler, bah gelap gulita tuh bang dalam kubur. Nah itu kira-kira, ya kan, pesan pada awal tahun baru Hijriah ini, ya kan, tahun 1443 Hijriah. Kita tidak terasa memasuki malam kedua sudah, ya kan. Karena yang maklum yang musim menangkai ini, ya kan, musim PPKM ini, ya kan, kita kada boleh merayakan tahun baru Islam, kada boleh berkerumun, ya kan. Kerajaan kan rame orang, ya kan, peringatan tahun baru Hijriah nih, pawai segala macam-macam. Wah ini sunyi, ya kan, sunyi. Sunyi kada kayak kada tahun baru Islam, sunyi beneran. Sunyi beneran. Nah baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Pasal yang kelima, fidyah puasa. Fidyah puasa yang wajib ialah 1 mud dan jenis makanan yang dapat dijadikan zakat fitrah. Wajib fidyah. Wajib fidyah disebabkan oleh 3 perkara. Artinya berbayar fidyah nih. Apa-apa aja. Pertama, tertinggal puasa karena meninggal dunia atau karena tidak mampu berpuasa. Ya. Ini misalnya orang meninggal dunia, ya kan? Nah makanya dunia ini ditinggal, ya kan? Kada dibawa. Biar banyak kita bisi harta atau ditinggal juga, ya kan? Kada kita bawa ke akhirat. Orang yang meninggal dunia atau karena tidak mampu berpuasa itu membayar fidyah. Ya kan? Misalnya orang sakit, ya kan? Dan dapat berpuasa, lalu misalnya pertengahan puasa meninggalnya, ya pertengahan puasa meninggal berarti membayar fidyah itu separuh, ya kah? Separuh bulan. Nah, 1 hari sebanyak 1 mud. Mud ini timbangan Baghdad, kurang lebih 1 liter, ya kah? Ya dijadikan apakan seliter ya sehari. Makanan yang dapat dijadikan zakat fitrah, beras kita. Itu 1 mud. Maka yang seperti ini ada 2 macam. 1, orang yang meninggal sedang masih mempunyai qada puasa bulan Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa kafarah, sedang di masa hidupnya ia masih mampu mengkodonya, namun tidak dikodonya dengan sengaja atau tidak mampu mengkodonya ketika masih hidup, tetapi puasa itu tertinggal tanpa uzur, maka dikeluarkan fidyahnya dan harta peninggalannya sendiri, dari harta peninggalannya sendiri. Jadi dikeluarkan dulu fidyahnya, ya kan? Berapa misalnya tahun-tahun si yang meninggal tadi, dikeluarkan dari hartanya juga, ya kan? Dari hartanya, harta peninggalannya. Pada setiap hari 1 mud, maka jumlah mud fidyah dihitung dengan banyaknya hari yang tertinggal. Pokoknya setiap harinya ini sudah 1 mud atau 1 liter beras. Nabi memerintahkan mengeluarkan makanan sebagai fidyah kepada orang miskin, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, atau keluarga yang mengerjakan puasanya, ya atau keluarga mengerjakan. Amun misalnya kadada duit, misalnya gasan bayar fidyah, ya kah? Boleh keluarganya mempuasakan nang ketinggalan tadi, mengerjakan puasanya. Dan kalau yang meninggal tidak berwasiat untuk dipuasakan, sekalipun nantinya yang meninggal itu kada ada niat untuk mempuasakan, ya kan? Kalau mau misalnya ada niat, tolonglah anak, abah minta utang puasa dan puasakan kenalah, sekalipun kada berwasiat kayak itu, boleh keluarganya mempuasakan yang meninggal tadi, seberapa banyak nangnya ia tinggalkan puasa tadi, boleh. Mau apa ya bayar fidyah tadi, bayar fidyah tadi. Mau apa kada datang istilah mau apa, cuman bayar fidyah tadi, bayar fidyah 1 mud makanan pokok, ya itu fidyah. Tapi kalau kita di sini ya dihitung dengan anunya, ya kah?
hitung dengan apanya kita lauk pauknya ya kah. Nah hitungan 25.000 kah itu berapa seharinya. Artinya dihitung bukan menghitung baras saja ya kak, artinya orang kan kada mungkin makan baras saja, ya kan makan nasi aja kada bayiwak, ajar lah ya kak, ya bisa juga, terserah aja. Cuman minimal satu hari itu 1 mud, kurang lebih 1 liter beras. Tapi misalnya keluarga tadi ingin hendak memuasakan, anaknya misalnya kena memuasakannya setengah bulan, oh boleh, ya kan? Dinyatakan kesan membayar puasa abahnya nang sudah meninggal tadi. Dan yang dimaksudkan dengan keluarga adalah keturunan asbah, ya kan? Keturunan atau asbah. Sekalipun tidak menerima harta perwarisan dari yang meninggal. Sekalipun tidak menerima harta pewarisan dari yang meninggal. Secara ya siapa keluarganya siapa anak sama mau tuh Bang. Atau orang lain dengan wasiat yang meninggal, atau dengan izin keluarga yang meninggal dengan membayar upah. Nah bisa juga diupahnya atau tanpa upah. Misalnya walinya kada kawal menyuruh orang lain aku upahkan kesan mangkodo puasa apa lah bisa ya kan diupahkan berapa sehari misalnya upahnya atau 50.000 misalnya sehari diupah boleh ya kan. Nah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu, artinya barang siapa meninggal dan ada atasnya qada puasa, hendaklah dipuasakan oleh walinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nah, jadi siapa ada yang tautang puasa, ya kan, itu dikodokkan atau dibayarkan oleh ahli warisnya walinya. Dalam hadis lain diterangkan ada seorang perempuan yang menanyakan kepada Rasulullah bahwa ibunya telah meninggal dan mempunyai puasa nazar yang belum dilaksanakannya. Apakah dipuasakan olehnya atau tidak? Rasulullah menjawab, sumi an ummiki, artinya puasakan untuk ibumu. Jadi boleh wali tadi mempuasakan, membayarkan puasanya ibunya tadi apabila ada terhutang puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Kalau seorang yang meninggal mempunyai puasa qada sebanyak 3 bulan, 30 hari, sebanyak 30 hari, maka boleh dipuasakan oleh 30 orang keluarganya atau oleh orang lain dengan wasiat yang meninggal atau dengan izin keluarganya. Jadi boleh misalnya 30 orang, misalnya 30 hari, lalu menyewa orang 30 ikut untuk mempuasakan tadi ya kan? Boleh sehari aja, tapi banyak orangnya yang mempuasakan. Boleh. Ya kan, berapanya minta seharinya? Ya kan? Boleh. Dan puasa itu memadai hanya sehari yang dikerjakan oleh 30 orang tadi, ya kan? Sehari 30 orangnya. Ya kan? Ya kemudian saya ikut paksa 30 hari sebulanan. Bisa gitu. Ya kan? Sini mah anak kadang-kadang ke pesantren dan bukannya ya kan? Nah, ke pesantren sana anak berapa sih? 30 itu sedikit aja orangnya ya kan? Lihat lebih 30 gitu ya salah ya. Sehari aja mempuasakan habisnya. Dikiaskan dengan orang yang masih mempunyai haji wajib, haji najar, dan haji qada, maka diupahkannya kepada 3 orang yang
masing-masing mengerjakan haji yang berbeda-beda tadi. Ini misalnya orang ya kah ada tautang haji wajib, mempunyai haji wajib ya kah, nengaran haji wajib ini kan misalnya, atau haji nazar dan haji kodok. Orang nih sudah mampu, sudah kaya ya kah, sudah mapan, duit banyak sudah, lalu kada hendak pergi haji, kada hendak aneh ya kah. Nah itu wajib sudah karena itu ya kah, wajib haji sudah karena mampu sudah kan. Nah itu bisa dihajiakan ya kah, bisa diubahkan dengan orang. Atau misalnya haji najar. Haji najarnya artinya aku misalnya amun payu tanahku nang dibahitung tu nang 5 hektar yang aku hendak bahaji ya, misal sakalinya payu 5 hektar ya kah, sakalinya kada lawas maragom takajut ya, takajut kebanyakan duit tadi meninggal. Nah dihajikan tuh ya kah haji najar katanya itu tadi ya kah, berniat benajar anak bahaji. Nah itu bisa diupahkan, dikiaskan kayak itu ya kah, diupahkan dengan orang mestinya berapa. Nah sekung haji najar, sekung haji kodo, sekung haji wajib. Maka diupahkannya kepada 3 orang yang masing-masing mengerjakan haji yang berbeda-beda macamnya dalam waktu 1 tahun, maka memadailah, cukup udah saja. Dipahami dari apa yang diuraikan di atas, atau atas kalau seorang meninggalkan harta peninggalan, maka wajib dikerjakan salah satu 2 hal seperti yang disebutkan di atas tadi, ialah dengan mengeluarkan fidyah dan harta peninggalannya, atau dipuasakan tetapi mengeluarkan fidyah itu lebih afdol Presiden ya kan, mengeluarkan fidyah itu lebih afdol dari memuasakannya. Nah jadi mengeluarkan fidyah ya kah lebih afdol dari mempuasakannya. Nah jadi di sini lebih baik bayar fidyah daripada kita memuasakan orang ya kah. Dan kalau tidak mempunyai harta peninggalan, maka tidaklah wajib mengerjakan salah satu dari 2 hal yang dikemukakan di atas, tetapi hanya sunat. Sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya karena kita sudah waktu isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, jalan tata kaum muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam badan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan keliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.